Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Widi Wulandari dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 31. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda dan Jepang selama bertahun-tahun. Tujuan para penjajah mendatangi Indonesia memang untuk mendapatkan sekaligus menguasai pasar dengan menjual rempah-rempah yang sangat mahal. Melihat banyak orang yang menderita, Soekarno dan yang lainnya bergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun menuai hasil. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi bangsa Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia, namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengoboman di Hiroshima. Sementara di Nagasaki, bom terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, sekitar 14.000 penduduk Jepang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Hal ini membuat Jepang akhirnya mengaku kalah dari sekutu. Akibat dari momen ini, Jepang pun membebaskan Indonesia. Pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melangsungkan kemerdekaan. Namun, menurut golongan tua, Indonesia harus memiliki strategi yang lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Akhirnya, kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, 16 Agustus 1945 pada pukul 3 WIB. Mereka mendesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Muhammad Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. 3. Perumusan teks proklamasi. Setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di Rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Teks proklamasi tersebut diketik sendiri oleh Sayuti Melik. 4. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan tua dan golongan muda dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 hingga 4 dini hari. Teks proklamasi tersebut ditulis di ruang makan kediaman Laksamana Tadashi. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di ruang depan hadir Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun ia menolak dengan alasan
Pergerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hadramingrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke kepegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya, Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945. Dengan demikian terbentuklah Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk republik, dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. 5. Peringatan 17 Agustus 1945. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.